Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang al-masail al-jahiliyah, itu perkara-perkara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah, hal-hal yang dilakukan oleh mereka, ya orang jahiliyah, baik musyrikin Arab maupun Yahudi dan Nasrani, ya, yang diingkari oleh Al-Quran dan diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hendaknya kita mengenal perbuatan-perbuatan tersebut untuk kita hindari, sebagaimana pernyataan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk meninggalkannya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan, tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Oleh karenanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta petunjuk, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalannya siapa? Alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, yaitu minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada salihin. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, syuhada, dan jalan orang saleh. Kemudian ada jalan-jalan yang harus kita hindari. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan orang yang kau murkai, yaitu Yahudi, dan juga bukan jalan-jalan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. Jadi tidak sempurna kita mengenal kebaikan kecuali dengan mengenal lawannya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, wa bidziddi tatabayyanul asya'. Dengan mengenal lawan maka sesuatu semakin jelas, ya. Mengenal, kalau ingin tahu tauhid maka harus mengenal juga tentang kesyirikan. Ingin mengetahui sunnah, ya, mengenal juga macam-macam bid'ah, ya. Ingin mengetahui jalan yang lurus, bagaimana jalan yang benar ahli tauhid, kita harus juga mengenal jalan-jalan orang-orang jahiliyah, ya, agar kita bisa menghindar. Karena jalan-jalan yang mereka lakukan sangat banyak, ya. Apalagi Nabi SAW sudah peringatkan akan ada dari umat ini yang mengikuti jalan-jalan mereka. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi SAW, akan ada dari umat ini, kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan orang terdahulu, ya, sejengkal seperti sejengkal, sehasta seperti sehasta. Sampai kalau mereka masuk dalam lubang bab, kalian akan mengikutinya. Al-Yahud wa Nasara, Yahud Nasara, kata Nabi, ya, mereka yang akan diikuti. Maka kita melanjutkan pelajaran kita tentang perkara-perkara jahiliyah. Kita kenal satu persatu dan sangat banyak yang diteliti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, agar kita hindari. Di antaranya adalah di sini beliau sebutkan perkara atau tradisi nomor 33, yaitu ingkaruhum ma aqarru annahu min dinihim kama fa'alu fi hajjil bait fa qala ta'ala wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Yaitu pengingkaran orang jahiliyah, maksudnya adalah orang Yahudi, terhadap perkara yang mereka tahu itu bagian dari agama mereka. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka mengingkari namanya haji, padahal mereka tahu haji itu adalah syariat yang diletakkan oleh nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada yang benci dengan agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Ini di antara perkara jahiliyah. Ya, kalau kita sudah tahu adalah suatu kebenaran, jangan kita ingkari. Kita tahu itu ajaran agama kita, tidak boleh kita ingkari. Ya. Orang Yahudi, mereka tahu nenek moyang mereka adalah Ibrahim alaihissalam. Mereka tahu Ibrahim juga yang membangun Ka'bah, ya, karena sejarah itu ma'ruf, ya. Ibrahim alaihissalam pergi ke Mekah, kemudian bangun Ka'bah bersama Ismail, ya. Kemudian ada syariat haji, ya. Meskipun syariat tersebut dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh orang Arab di sana, tapi mereka tahu yang meletakkan syariat tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi karena mereka benci kepada Islam, maka mereka mengingkari syariat haji. Sebagaimana kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang diakui oleh
penganut agama Samawiyah, Yahudi, Nasrani, Islam. Demikian juga orang musyrikin Arab, semuanya mengaku pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah dalam surat Al-Baqarah atau Al-Imran, ya, Allah SWT berfirman, "Ma kana Ibrahim," bukanlah Ibrahim Yahudi, bukan Yahudi, wala Nasrani, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tapi dia seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin, bukan musyrikin. Karena empat golongan ini semua mengakui Nabi Ibrahim. Yahudi tahu mereka keturunan Ibrahim. Bani Israel semua keturunan Ibrahim. Nasara juga tahu Bani Israel keturunan Ibrahim. Kaum muslimin juga tahu Ibrahim adalah seorang nabi yang mulia. Kaum musyrikin Quraisy, mereka juga tahu mereka keturunan Ismail bin Ibrahim. Ya. Sehingga seharusnya Yahudi dan Nasara harusnya tahu tentang syariat haji, bahwa itu syariat yang diletakkan oleh nenek moyang mereka Ibrahim. Namun karena kebencian akhirnya mereka menolak perkara yang seharusnya bagian daripada agama mereka sendiri, apalagi pernah disebutkan oleh nenek moyang mereka. Ya. Jadi jangan diikuti. Kalau seorang tahu itu ada suatu kebenaran, maka jangan dia ingkari kebenaran tersebut. Baik, yang berikutnya al-masalah atau rabi'ah wal thalathun, perkara jahiliyah yang ke-34, anna kulla firqatin tadda'i annaha najiyah, setiap firqah mengaku-ngaku bahwasanya mereka lah yang selamat. Fa akdzabahumullah biqaulihi, maka Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkanlah dalil kalian, bukti kalian kalau kalian benar. Ya, karena Yahudi Nasara mengatakan la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum. Ya. Kata Allah, mereka berkata, Yahudi Nasara berkata, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi Nasrani. Sampai sekarang mereka mengatakan demikian. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi Nasrani. Ya. Makanya Yahudi eksklusif, ya, merasa bahwa mereka saja yang masuk surga, bahwa mereka yang lainnya adalah masuk neraka jahanam. Dan itu keyakinan Yahudi sampai sekarang. Oleh karenanya mereka tidak mengapa bagi mereka untuk membantai orang-orang yang mengganggu mereka. Kaum muslimin dibantai oleh mereka. Salahnya Nasara juga meyakini mereka sendiri masuk Islam. Makanya mereka namanya tamsir, menjadikan orang masuk dalam agama Nasrani. Mereka juga berdakwah ingin menjadi ikut juru selamat. Kalau tidak agama mereka, tidak ikut agama mereka, tidak selamat. Dan itu sejak dahulu sudah mereka ungkapkan, ya. Ya, sudah mereka ungkapkan. Dan ini hukum asal masing-masing agama adalah eksklusifisme. Ini sering saya sampaikan. Ya, masing-masing agama eksklusif, merasa diri mereka yang paling benar. Merasa diri mereka yang paling benar. Yahudi merasa mereka sendiri yang selamat, Nasara merasa mereka yang selamat. Sebagaimana kaum muslim juga demikian, merasa kami yang benar, kami yang bertauhid, yang lain adalah musyrikin. Masing-masing eksklusif, dan itu tinggal mana buktinya? Qul hatu burhanakum. Ya, qul hatu burhanakum. Mana bukti kalian bahwasanya kalian di atas kebenaran? Kalau ngaku-ngaku, Yahudi Nasara suka mengaku. Yahudi wa qalatil yahudu nahnu wa qalatil yahudu Nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Berkata Yahudi Nasrani, kami adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah. Mereka juga berkata, la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi Nasrani. Allah mengatakan, tilka amani, itu hanya angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum. Katakan kepada mereka, mana dalil kalian in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar-benar pernyataan kalian itu benar. Ya. Saya ingin menyampaikan ini kenapa? Karena datang orang-orang bodoh dari orang-orang Islam, kemudian mengatakan semua agama sama, semua agama masuk surga, semua. Sementara Yahudi Nasrani tidak mengatakan demikian. Ini orang Islam, sebagian orang-orang bodoh mengatakan mau menyamakan agama Islam dengan mereka. Sementara mereka saja tidak mau disamakan dengan agama Islam. Mana Yahudi mau disamakan agama kalian sama dengan Islam? Enggak mau mereka. Mana Nasara mau dikatakan agama kalian sama dengan agama Islam? Enggak, bagi mereka mau selamat terus ikut jalannya Yesus. Jalannya Nabi Isa, ya, alaihissalam. Ya. Ya, terus mereka saja tidak mau disamakan dengan kita, datang orang Islam yang bodoh, ya, kemudian mengatakan oh semua agama sama, semua masuk surga, ya. Ya, kita bilang
ini adalah kebodohan. Bagaimana kita mau menyamakan agama tauhid dengan agama kesyirikan? Bagaimana kita mau menyamakan penyembahan kepada Allah dengan penyembahan terhadap makhluk? Makanya Allah bantah mereka. Kalau mereka merasa masuk surganya Yahudi Nasrani, kata Allah, "Qul hatu burhanakum," datangkanlah dalil kalian, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Justru yang selamat adalah man aslam, yang masuk Islam. Wajhahu lillah, yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, itu ikhlas kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebaikan, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang masuk Islam. Syarat yang itu yang selamat. Masuk surga harus tauhid dan mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Kalau seandainya Musa masih hidup, dia pasti akan ikuti jalanku. Dia pasti akan ikutinya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan atau turun dari langit di penghujung menjelang hari kiamat, di penghujung umur bumi, Nabi Isa alaihissalam berhukum dengan hukum Islam, dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyan wala yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wala yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat yang mendengarkan aku, Yahudi maupun Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian dia meninggal tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka Jahannam. Seorang yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam harus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali utusan bagi seluruh manusia, seluruh alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, ya, liyakuna lil alamin nadhira, sebagai peringatan bagi seluruh umat alam semesta ini. Oleh karenanya di sini masing-masing menyangka, mengaku-ngaku, setiap kelompok mengaku dia yang selamat, maka harus ada bukti. Mengaku-ngaku selamat tanpa bukti itu kebiasaan jahiliyah. Mengaku selamat tanpa bukti itu kebiasaan jahiliyah. Dan itu yang terjadi. Terdapat kelompok-kelompok firqah-firqah dalam Islam, mereka masing-masing mengaku mereka lah yang penghuni surga. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Satastariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnar ila wahidah." Akan terpecah umat ini menjadi 3 golongan, semuanya neraka kecuali satu. Mulai dari Syiah, mulai dari Khawarij, mulai dari Mu'tazilah, mulai dari Jahmiyah, kemudian mulai dari Murji'ah, dan berbagai macam firqah-firqah yang ada. Semua mengaku mereka yang benar, cuma kita katakan mana buktinya. Allah mempersyaratkan wa man aslamu wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Harus ikhlas dan juga muhsin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Jadi syaratnya harus ikut aku. Oleh karena ketika Nabi mengabarkan ada satu golongan yang selamat, para sahabat tidak bertanya tentang 72 golongan yang diancam dengan neraka Jahannam. Tapi para sahabat fokus kepada satu golongan yang benar tersebut. Apa kata mereka? Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka yang selamat itu? Maka Rasulullah jelaskan, man kanu ala mithli ma ana alaihi al-yawmu ashabi. Yang selamat adalah orang-orang yang berjalan di atas apa yang aku jalani sekarang dengan para sahabat. Itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berakidah dengan akidah Nabi dan para sahabat. Lihatlah sebagian kelompok-kelompok menyimpang karena mereka menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah bilang begini, mereka bilang begini. Rasulullah bilang begini, mereka belokkan. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian caci maki sahabatku. Orang-orang Rafidah caci maki sahabat. Bukan caci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat, orang Syiah. Rasulullah bilang, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian caci maki para sahabatku. Orang Rafidah marah mencaci maki para sahabat. Menyimpang, ya sudah. Nabi bilang begini, Nabi bilang A, mereka bilang B. Nabi ke utara, mereka ke selatan. Rasulullah SAW berkata juga, misalnya dalam hadis, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Kalau disebut tentang takdir, maka jangan mendalam-dalam. Orang-orang Qadariyah, mereka berdalam-dalam takdir sampai berkata harusnya Allah begini, harusnya Allah begini. Mereka menganalogikan, mengkiaskan Allah dengan manusia, sehingga mereka menolak takdir. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Wajib bagi Allah untuk melakukan. Sampai mereka punya pemahaman tentang al-aslah. Wajib bagi Allah untuk melakukan yang begini, yang terbaik harusnya begini. Mereka mendikte Allah. Sehingga akhirnya mereka menyimpulkan sebagian tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini gara-gara berdalam-dalam, padahal Rasulullah sudah mengatakan idza dzukiral qadr fa'amsiku, jika disebut takdir maka tahanlah, tapi mereka malah berdalam-dalam, menyimpang akhirnya ya. Rasulullah SAW misalnya ya, menyuruh bersabar kepada pemimpin ya, selama masih muslim, belum kafir ya, silakan menasihati dengan cara yang baik ya, tidak memberontak apalagi mengkafirkan. Maka muncul orang-orang khawarij, justru mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, justru mengajak orang umat untuk memberontak. Didukung lagi oleh Mu'tazilah yang mereka namakan bernahi mungkar. Mereka menyelisih wasiat Nabi, tidak sabar. Akhirnya jadi pemberontakan, pertumpahan darah. Jadilah mereka khawarij dan Mu'tazilah ya. Seperti itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi mereka ingkari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman kata Allah sampai mereka menjadikan engkau hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak menemukan kedongkolan dalam hati mereka atas keputusan engkau. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya atas keputusan engkau. Diajarkan oleh Allah kalau ada hadis, ada ayat, terima. Ya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kalau ada perselisihan. Makhtalaftum fi syai'in fa hukmu ila Allah. Perselisihan apapun kalian kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian datang orang-orang sekarang, enggak ada masalah, akal didepankan, hawa nafsu didepankan, perasaan didepankan. Ya. Sebagian mereka menjadikan akal sebagai dalil, sebagian mereka, oh ini perasaan saya begini, kemudian menjadikan apa namanya zauk, perasaan atau akal atau mimpi sebagai dalil ya. Sehingga dalil dikesampingkan. Ya, repot seperti ini. Apa yang disampaikan oleh Nabi mereka selisih. Apa yang disampaikan oleh Nabi mereka selisihi. Ya. Maka timbullah berbagai macam firqah ketika mereka tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan mereka. Ya, yang Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata mereka tidak menjadikan barometer kebenaran bukanlah Al-Quran dan Sunnah, tapi ada yang menggunakan akal, ada yang menggunakan perasaan, ada yang menggunakan mimpi, ada yang merupakan berdalil dengan mukasyafat ya, dan macam-macam. Sehingga terjadilah berbagai macam firqah-firqah yang masing-masing firqah merasa mereka lah yang paling benar. Sebenarnya mudah. Ingin tahu ingin selamat harus ada qul hatu burhanakum, ada dalilnya. Dalilnya apa? Ikut Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Ikhlas, ittiba, ikut Nabi SAW. Apa yang kita lakukan, ada dalilnya. Ada dalilnya kerjakan, nggak ada jangan kerjakan. Ya, selesai. Ini di antara tradisi jahiliyah adalah ngaku-ngaku masuk surga tanpa dalil, hanya pengakuan saja. Mengaku yang paling benar tanpa dalil, tanpa pengakuan ya. Kita lihat sekarang subhanallah. Betapa banyak ya orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, ingin bicara, pokoknya bicara saja. Pakai berdalil dengan tradisi lah, berdalil dengan akal lah, pokoknya bicara tentang agama. Ini tidak logis lah, subhanallah. Dalil tidak logis menurut akal dia yang bebal itu. Ya. Menurut akal dia tidak logis, dia merasa dia pintar memintari Al-Quran dan hadis. Banyak muncul orang-orang seperti itu. Waliyahzubillah. Baik. Kemudian di antara perkara jahiliyah, al-mas'alah al-khamisah wa thalathun, perkara nomor 35 yang dilakukan orang jahiliyah, ta'abbud bi kashfil awrat ka qawlihi wa idza fa'alu fahishatan. Mereka beribadah, orang jahiliyah dahulu mereka beribadah dengan membuka aurat. Ya, ketika mereka ditegur, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Mereka kemudian berdalih dengan mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana, kami telah mendapati nenek moyang kami seperti ini, mereka beribadah dengan buka aurat. Wallahu amarna biha, bahkan Allah telah merintahkan kami untuk beribadah dengan membuka aurat. Ini ma'ruf kisahnya, yaitu orang-orang dahulu, orang jahiliyah. Seperti yang pernah kita sampaikan dalam Al-Qaidul Arba' ya. Orang jahiliyah mereka juga beribadah kepada Allah. Ya, mereka musyrikin. Kenapa dikatakan musyrikin? Karena mereka mensekutukan Allah. Syirik artinya mensekutukan, syarikat persekutuan bahasa Arab.
Mensekutukan Allah yaitu mereka beribadah kepada Allah dan juga mereka beribadah kepada selain Allah. Di antaranya mereka meskipun musyrik, mereka berhaji, mereka tawaf, mereka umrah. Makanya Nabi SAW ketika sebelum berhijrah ke kota Madinah, Nabi masih di Mekah, Nabi setiap musim haji, Nabi pergi ke Mina berdakwah. Karena mereka berhaji. Sampai Nabi SAW datang ke kabilah-kabilah, ke kepala kabilah-kabilah untuk berdakwah. Sampai Nabi berkata dengan merendahkan dirinya agar bisa berdakwah, kata Nabi SAW, hal min qaumin, ya, hal min rajulun yahmilu qaumi, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi liuballigha kalama rabbi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Kata Nabi SAW, apakah ada seorang yang mengantarkan aku kepada kaumnya agar aku menyampaikan risalah firman Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi datang ke Mina. Kenapa? Karena orang musyrikin mereka berhaji. Mereka berhaji. Hanya saja haji mereka campur dengan syirik dan bid'ah. Mereka campur dengan syirik dan bid'ah. Ya, di antara syirik yang mereka lakukan, kalau mereka lagi tawaf, mereka mengusap tangan mereka ke patung Isaf dan Nailah, dan itu ada di sekitar Ka'bah. Itu syirik yang mereka lakukan. Di antara syirik yang mereka lakukan ketika melakukan haji, mereka tawaf sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Mereka mengatakan, ya Allah, kami penuhi panggilan Engkau, ya Allah tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang Kau izinkan, sekutu yang Kau kuasai mereka, dan sekutu-sekutu tersebut tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka mengatakan tidak ada sekutu kecuali sekutu yang dibolehkan, syirik. Makanya Nabi ketika mendengar talbiyah mereka, Nabi tegur, wailakum qad berhenti. Jadi mereka melakukan haji dan mereka syirik, ya. Apalagi di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. 360 berhala. Baik, itu syirik. Mereka juga melakukan bid'ah. Di antara bid'ah yang mereka lakukan dalam haji, di antaranya mereka kalau hari Arafah, mereka tidak wukuf di padang Arafah, tapi mereka wukuf di Muzdalifah. Kenapa mereka wukuf di Muzdalifah? Ini orang Quraisy. Orang Quraisy kalau hari Arafah mereka tidak wukuf di padang Arafah. Semua orang wukuf di padang Arafah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Kenapa? Kata mereka, nahnu alul khums. Kami adalah orang-orang yang mulia, orang-orang Quraisy. Kami ahlul haram. Kami adalah penduduk tanah haram. Tidak pantas bagi kami ketika berhaji harus pergi ke tanah halal. Tanah halal maksudnya Arafah. Kita tahu Mekah, Ka'bah, di sekeliling Ka'bah ada tanah haram yang sekarang dipasang tugu-tugu start haram, end haram, yang menunjukkan terakhir tanah haram, mulai tanah haram. Ya, setelah tanah haram itu tanah halal. Tanah haram tidak boleh berburu, tidak boleh mematahkan dahan-dahan, aturan-aturannya banyak. Tanah halal boleh. Di antara tanah halal ada Arafah. Di antara tanah halal ada padang Arafah. Nah, kita tahu ketika musim haji, jamaah haji wukuf di padang Arafah. Mereka orang musyrikin tidak, orang Quraisy mereka tidak mau. Kata mereka, kita wukuf di Muzdalifah. Muzdalifah tanah halal. Ini bid'ah yang mereka lakukan. Di antara bid'ah yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika haji atau ketika umrah, kalau mereka selain Quraisy, kalau datang ke kota Mekah, mereka mau tawaf, mereka tidak mau tawaf kecuali dengan baju baru. Tidak mau dengan baju yang lama. Kenapa? Kata mereka, baju lama sudah kami pakai untuk bermaksiat. Tidak pantas bagi kami untuk tawaf dengan menggunakan baju yang digunakan untuk maksiat. Oleh karenanya mereka harus beli baju baru untuk bisa tawaf. Kalau tidak, mereka pinjam kepada orang-orang Quraisy, penduduk tanah Mekah. Mereka pinjam baju untuk mereka tawaf, pinjam kain ihram untuk tawaf. Kalau mereka tidak bisa beli baju baru dan mereka tidak bisa pinjam dari orang-orang Quraisy, maka mereka tawaf telanjang. Tawaf telanjang. Dan akhirnya mereka lakukan. Para wanita mereka tawaf milih di malam hari agar tidak kelihatan. Tapi laki-laki mereka tawaf telanjang dan mereka merasa itu ibadah. Tidak pantas. Logikanya sederhana. Tidak pantas kami beribadah kepada Allah dengan baju yang pernah dilakukan untuk maksiat. Maka baju ini harus kami lepas. Kami beribadah tanpa baju. Ditegur oleh Nabi SAW. Ini fahisyah. Perbuatan keji, bagaimana kalian tawaf di Ka'bah tidak pakai baju. Mereka merasa ini ibadah. Ya. Wa idza fa'alu fahishatan, kata Allah, jika mereka melakukan perbuatan keji, fahisyah itu perbuatan yang keji, yang buruk, yang orang nilai itu buruk, secara logika saja buruk, secara akal sehat buruk, apalagi dalil menunjukkan hal tersebut tidak layak, tidak pantas. Bagaimana di masjid, di Ka'bah, masjid termulia, kemudian seorang tawaf tidak berpakaian. Apa dalil mereka? Wajadna 'alaiha aba'ana. Kami mendapati
nenek moyang kami telah melakukannya. Wallahu amarna biha, dan Allah telah merintahkan kami. Dan ini adalah kedosaan. Allah bantah, qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna Allahi ma la ta'lamun. Allah tidak pernah menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Apa kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah terbukanya aurat ya adalah perkara yang Allah sebut dengan fahisyah, perbuatan yang keji. Perbuatan disebut fahisyah ini biasanya adalah maksiat-maksiat yang secara fitrah adalah buruk. Makanya fahisyah seperti apa? Seperti zina, buka aurat. Ini secara fitrah adalah perkara yang buruk. Menikahi bekas istri bapak, ini perkara yang secara fitrah seorang tolak. Gimana bekas istri bapak kemudian dinikahi oleh anaknya, atau berzina, di antaranya liwat, ta'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin alamin. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaum Lut, kalian mendatangi perbuatan keji yang tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya sebelum kalian. Ini perbuatan di antaranya Allah menamakan membuka aurat dengan fahisyah. Perbuatan yang buruk secara akal sehat, seorang harusnya malu. Ini sifat manusia, malu. Gimana dia membuka auratnya begitu saja. Tetapi kita lihat zaman sekarang dirubah ya oleh syaitan sehingga membuka aurat adalah kemajuan modern, keterbukaan. Ya, dan macam-macam mereka menamakan dengan nama-nama yang indah. Dilakukan oleh orang-orang barat ya. Terbuka sana, terbuka sini, rasa malu mulai hilang ya. Sehingga justru orang yang bertutupan ya, pakai jilbab, apalagi pakai cadar, dikatakan orang mutakhalifat, yaitu orang-orang terbelakang, orang-orang primitif ya. Macam-macam kaku lah, macam-macam, sehingga sekarang barometer berbalik, justru orang yang